Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran yang berbeda. Biasanya kalian bertemu dengan ibu pembelajaran apa? Ini. Nah, kali ini berbeda, yaitu pembelajaran tentang P5 PPLA. Sebelum ke pembelajaran hari ini, ibu akan cek kehadiran dulu. Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir dan sehat. Sebelum pembelajaran tentunya kita harus membaca doa. Silakan kepada kami untuk disiapkan membaca doa. Pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Baiklah, kita mulai ya ke P5 PPLA. Coba semuanya lihat ke layar. P5 PPLA itu singkatan dari apa? Saking panjangnya itu P-nya ada 7 berarti ya. P5 PPLA. Apa sih itu P5 PPLA? Ada yang tahu sebelumnya mungkin? Belum ada yang tahu ya. Jadi P5 PPLA itu adalah sebuah proyek yang akan dilaksanakan di sekolah kita, di madrasah kita dalam mendukung kurikulum merdeka. Ya. Nah, di P5 PPLA ini banyak tema-tema yang akan kita usung. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Mungkin ada yang pernah dengar apa sih Bu gaya hidup berkelanjutan? Berkelanjutan apa ya? Cara hidup yang memperhatikan keadaan lingkungan kita, lingkungan, sosial, ekonomi. Jadi hidupnya itu tidak semena-mena hanya penting mah hidup, tidak seperti itu ya. Yang penting saya senang, orang lain mah bodoh amat. Nah ya, tidak seperti itu. Itu namanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, di tema ini akan ada satu penjelasan yang akan kita angkat, yaitu tentang jejak karbon. Dioksida tahu? Kapan kalian mengeluarkan karbon dioksida? Ketika bernafas. Tarik nafas. Gitu, kalau tarik nafas berarti kita menghirup oksigen. Dikeluarkan, kita mengeluarkan karbon dioksida. Kalau kita nafas berbahaya gak bagi keadaan bumi? Tenang, kalau nafas doang mau berbahaya banyak. Kita harus tahan nafas ya. Apa sih kiranya yang berbahaya nih? Jejak karbon yang berbahaya dari kegiatan manusia. Coba. Apa? Polusi. Merokok, polusi asap, polusi dari mana? Pembakaran hutan ya. Dari kendaraan, dari pabrik. Nah, ya itu semuanya dari kegiatan manusia. Ada lagi nggak jejak karbon yang selain dari manusia, ulah manusia? Dari alam misalnya. Banjir. Terus nanti gempa, gunung meletus. Ya. Kalau itu ya, sekarang ibu mempunyai sebuah video tentang perubahan iklim. Kalau lihat video tadi menjelaskan tentang apa? Tsunami besar yang diakibatkan oleh pencairan es di benua Antartika. Ya, nah itu adalah salah satu akibat dari perubahan iklim. Perubahan iklim kemudian
terjadinya pemanasan global yang diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi yang merusak bumi ini adalah manusia sendiri. Semuanya ulah manusia, ya semua yang terjadi di bumi ini semuanya ulah dari manusia. Jadi sebenarnya perubahan iklim yang mengakibatkan berbagai bencana. Sampai sini mungkin sudah ada gambaran dampak negatifnya apa saja, kemudian cara menanggulanginya apa saja. Sudah ada belum? Coba dampak negatif dari perubahan iklim tadi adanya bencana. Seperti apa bencananya? Tsunami, longsor, banjir, kebalikan dari banjir, kekeringan. Nah, itu akibat dampaknya. Cara menanggulanginya supaya meminimalisir perubahan iklim apa? Melakukan penghijauan. Ya lagi? Membuang sampah pada tempatnya, hebat. Karena tadi malu-malu nih untuk satu orang ya. Ibu akan memberikan 2 identifikasi masalah yang akan kalian kerjakan, akan kalian diskusikan untuk setiap kelompoknya. Nantinya akan dijelaskan perwakilan 1 orang untuk setiap kelompok, ya. Oleh ketua kelompoknya boleh atau oleh anggota yang kedua. Kan ya, kelompok 1 silakan didiskusikan, kelompok 2, kelompok 3. Boleh diatur tempat duduknya senyaman mungkin untuk berkumpul. Referensi boleh searching Google boleh ya. Kita membuka referensi. Ada yang kesulitan? Semua? Sudah ya? Kalau sudah selesai silakan dirubah lagi kursinya menjadi semula. Sudah siap ya? Sudah kelompoknya sudah siap? Silakan untuk kelompok 1 untuk menjelaskan identifikasi masalah soal pertama. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya dari kelompok 1. Jelaskan dampak negatif dari perubahan iklim. 1. Kepunahan ekosistem. 2. Daerah pantai akan kian rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan erosi pantai. 3. Beberapa daerah akan mengalami kekeringan dan semakin hari semakin parah keadaannya. 4. Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda, umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan khususnya serangga. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baca, jadi tadi kelompok 1 itu menjelaskan tentang dampak dari perubahan iklim. Jadi apa tadi kalian sudah ini ya, sudah paham atau sudah menyebutkan salah satu dari dampak perubahan iklim yang didasar oleh kelompok 1. Sudah memahami. Silakan sekarang selanjutnya untuk kelompok 2 menjelaskan secara rinci ya tentang bagaimana cara menanggulangi perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhani Aziza dari kelompok 2. Bagaimana cara menanggulangi perubahan iklim? Ada bermacam cara untuk menanggulangi perubahan iklim, yaitu menghemat penggunaan listrik, menghemat pemakaian air, memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin, dan menggunakan peralatan ramah lingkungan. Setiap kelompok, Ibu lihat kalian sudah sedikit memahami tentang perubahan iklim. Nah, sekarang tugas Ibu untuk menjelaskan kembali sedikit tentang dampak dan cara penanggulangan perubahan iklim. Yang pertama nih, apa sih perubahan iklim?
Tadi sudah dijelaskan ya. Perubahan pola dan waktu perubahan pola dan intensitas bentuk iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Biasanya bentuk perubahan ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca dan perubahan persebaran kejadian cuaca. Kemudian penyebab utamanya apa namanya nih? Pemanasan global. Pemanasan global ya, pemanasan global. Jadi anu panas itu sebenarnya yang mengalami perubahan iklim itu tidak hanya di Indonesia aja, tapi secara global yaitu di sedunia ya, mengalami perubahan iklim, pemanasan global dan perubahan iklim. Ada yang satu sisi negara ini mah kekeringan, negara yang lain kebanjiran, ya seperti itu ya. Kemudian iklim sendiri ini berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya adanya erupsi vulkanik, ya, nah itu berarti bukan ulah manusia ya. Kemudian ada lagi variasi sinar matahari serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pada penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Nah itu penggunaan bahan bakar fosil itu sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Nah, faktor penyebabnya apa? Ada 3. Yang pertama efek rumah kaca. Yang kedua peningkatan emisi, polusi udara ya. Dan yang ketiga adanya pemanasan global. Upayanya apa? Menghemat penggunaan listrik. Caranya kalau di siang hari ya janganlah nggak usahlah kita nyalain lampu ya kalau siang hari ya. Yang kedua menghemat pemakaian air. Melakukan 5R nih. Tadi ada satu yang belum disebutkan ya, 5R. Reduce, recycle, recovery. Titik itu apa? Mengubah pola perilaku produksi dan konsumsi barang dengan mempertimbangkan kemungkinan untuk dilakukannya daur ulang. Kemudian reduce, mengurangi penggunaan barang atau material yang digunakan sehari-hari agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Kemudian recycle, mendaur ulang barang agar mampu dimanfaatkan kembali untuk keperluannya. Dan recovery atau replace, melakukan penelitian mendalam untuk mengganti material produksi. Kemudian ada memanfaatkan energi alam semaksimal mungkin. Kemudian menggunakan peralatan ramah lingkungan. Jadi cara menanggulangi, insya Allah kita semua harus bisa beraksi ya untuk menjaga bumi kita dari pemanasan global yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Siap untuk beraksi? Siap ya. Siap untuk menggunakan listrik sepenuhnya. Siap untuk menghemat air. Siap untuk memanfaatkan energi alam. Siap untuk menggunakan peralatan ramah lingkungan. Untuk pembelajaran ini, untuk P5 PPA ini, coba ibu mengetes masih ingat kan P5 PPA tenawan. P5 proyek penguatan mobil belajar Pancasila dan PPA-nya mobil belajar rahmatan lil alamin, rahmat bagi setiap alam ya. Nah, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.